there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang masyarakat madani dan kesejahteraan umat. Yang pertama, kontribusi masyarakat madani dalam mencapai kesejahteraan umat. Masyarakat madani memiliki kontribusi penting dalam mencapai kesejahteraan umat Islam. Konsep ini tidak hanya menawarkan kerangka sosial yang inklusif dan adil, tetapi juga mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan dan pengambilan keputusan yang berdampak pada kesejahteraan umat secara keseluruhan. Dalam konteks ekonomi, masyarakat madani mendorong terciptanya sistem ekonomi yang adil dan berkeadilan, di mana distribusi kekayaan dan sumber daya dilakukan dengan merata. Dalam konteks politik, masyarakat madani mendorong partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan keputusan politik. Dalam konteks sosial dan budaya, masyarakat madani mendorong terciptanya lingkungan yang inklusif dan menghargai keberagaman. Konsepsi kesejahteraan dan kebahagiaan mengacu pada tujuan syariat Islam dengan terjaganya 5 prinsip dalam maqasid syariah, yakni yang pertama, terjaganya agama, yang kedua, terjaganya jiwa, yang ketiga, terjaganya akal, yang keempat, terjaganya keturunan, dan yang kelima, terjaganya harta. Secara rinci, tujuan ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kesejahteraan ekonomi mencakup kesejahteraan individu, masyarakat, dan negara. Yang kedua, tercukupinya kebutuhan dasar manusia meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil. Yang ketiga, penggunaan secara berdaya optimal, efisien, efektif, hemat, dan tidak mubazir. Yang keempat, pembagian harta, kekayaan, pendapatan, dan hasil pembangunan secara adil dan merata. Yang kelima, menjamin kebebasan individu. Yang keenam, kesamaan hak dan peluang. Yang ketujuh, kerjasama dan keadilan. Selanjutnya, pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani adalah konsep yang menggambarkan suatu tatanan sosial yang dibangun berdasarkan nilai-nilai Islam. Konsep ini muncul dari pengertian bahwa Islam bukan hanya agama ritual, tetapi juga mencakup ajaran-ajaran sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Masyarakat madani mendorong terciptanya kerangka sosial yang inklusif, adil, dan berkeadilan, yang memungkinkan setiap individu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan yang berdampak pada kesejahteraan umat secara keseluruhan. Selanjutnya, ciri-ciri masyarakat madani. Yang pertama, menjunjung tinggi nilai. Yang kedua, mempunyai peradaban yang tinggi. Yang ketiga, memprioritaskan kesederajatan serta transparansi. Yang keempat, ruang lingkup yang bebas. Yang kelima, supremasi hukum. Yang keenam, keadilan sosial. Yang ketujuh, partisipasi sosial. Selanjutnya, karakteristik masyarakat madani. Selain memiliki ciri khas, masyarakat madani juga memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Berikut adalah beberapa karakteristik dari masyarakat madani. Yang pertama, integrasi antar individu dan kelompok terjalin secara inklusif ke dalam masyarakat dengan melalui aliansi sosial dan juga kontrak sosial. Yang kedua, kekuasaan yang ada di dalam masyarakat madani bersifat menyebar, sehingga kepentingan yang sifatnya mendominasi bisa dikurangi dengan adanya kekuatan alternatif. Yang ketiga, adanya program pembangunan yang didominasi oleh negara atau pihak pemerintah dan juga program pembangunan lain
yang didominasi oleh masyarakat itu sendiri. Yang keempat, dilengkapi dengan akses hubungan antara kepentingan individu dan juga negara, sebab anggota organisasi relawan bisa memberikan masukan kepada keputusan yang diambil oleh pemerintah. Yang kelima, maju dan berkembangnya kreativitas yang awalnya terhambat oleh rezim totaliter. Yang keenam, terciptanya loyalitas atau kesetiaan serta kepercayaan, sehingga setiap individu mengakui keterikatannya dengan individu lain dan mereka tidak memprioritaskan kepentingan sendiri. Yang ketujuh, terdapat pembebasan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan dari lembaga sosial dengan berbagai macam perspektif. Yang kedelapan, memiliki kepercayaan dan keimanan kepada Tuhan. Itu artinya mereka adalah masyarakat yang memiliki agama dan mengakui keberadaan Tuhan. Selain itu, mereka juga menempatkan hukum Tuhan sebagai fondasi dalam mengatur kehidupan. Yang kesembilan, hidup damai dan tentram. Sebab semua orang yang ada di masyarakat madani, baik itu secara kelompok maupun individu, sangat menghormati dan menghargai pihak lain. Yang kesepuluh, saling tolong-menolong tanpa mencampuri urusan internal seseorang yang bisa saja mengurangi kebebasan mereka. Yang kesebelas, toleransi. Itu artinya mereka tidak akan mencampuri urusan orang lain yang sudah memiliki kebebasan sebagai manusia. Mereka juga tidak akan merasa terganggu dengan pihak lain yang memiliki latar belakang yang berbeda. Yang ke-12, terciptanya keseimbangan antara hak serta kewajiban. Yang ke-13, memiliki peradaban yang tinggi. Itu artinya mereka mempunyai kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan menggunakan serta memanfaatkan ilmu tersebut untuk masa depan. Yang ke-14, memiliki akhlak yang mulia. Selanjutnya, prinsip-prinsip masyarakat madani. Masyarakat madani didasarkan pada sejumlah prinsip-prinsip yang mendasarinya. Yang pertama, keadilan menjadi landasan utama, di mana setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Yang kedua, partisipasi aktif merupakan prinsip penting dalam masyarakat madani, di mana setiap warga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Yang ketiga, kebebasan berpendapat menjadi aspek yang dijunjung tinggi, di mana setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka dan mendapatkan perlindungan terhadap penindasan. Yang keempat, supremasi hukum menjadi prinsip penting dalam menjaga keadilan dan menjamin perlindungan hak asasi setiap individu. Yang kelima, masyarakat madani menekankan pentingnya kepedulian terhadap kesejahteraan umat secara keseluruhan, di mana keuntungan dan keberhasilan umat menjadi prioritas utama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.